Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rema Oktia, NIM 1910900102 dan dosen pengampu Indah Purwasi, MPSI Psikolog. Di sini saya dari Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Palembang. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku, saya akan menjelaskan gangguan autisme pada anak beserta modifikasinya. Yang pertama ialah pengertian dari autisme. Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan gangguan dalam komunikasi sosial dan interaksi serta adanya perilaku yang terbatas dan berulang. Kondisi ASD secara langsung berdampak pada keterbatasan kemampuan bahasa dan interaksi sosial, yaitu itu menurut American Psychological Association atau APA pada tahun 2013. Menurut Visola, pada tahun 2003, meskipun anak dengan ASD dapat berbicara dengan lancar, namun terdapat defisit secara gramatik, ekolalia, dan pengulangan kalimat di luar konteks. Karakteristik utama yang lain dari ASD adalah kurangnya empati dan keterlibatan secara emosi dengan orang lain. Anak dengan ASD juga memiliki kesulitan dalam menafsirkan emosi, memproses pengalaman emosi, dan memberikan perhatian terhadap emosi orang lain. Anak dengan ASD hanya terfokus pada hal yang menarik bagi dirinya. Dan kondisi ASD pada anak dapat memberikan dampak yang luas terhadap keberfungsian anak sehari-hari, sehingga itu diperlukan penanganan khusus untuk membantu anak berfungsi dengan baik. Adapun ciri-ciri dari anak autis, yang pertama ialah kesulitan komunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme antara lain sulit berbicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjuk atau melambai. Hal ini kemudian membuatnya sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan oleh orang lain tersebut. Tak jarang, anak dengan autisme mengucapkan satu kata secara berulang, atau yang beberapa waktu lalu didengarnya dan mengucapkannya pada saat berulang kembali. Yang kedua ialah gangguan dalam berhubungan sosial. Salah satu ciri-ciri anak autis adalah sulit bersosialisasi. Anak dengan autisme seringkali terlihat asik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit sekali dengan orang yang ada di sekitarnya. Terkadang anak autisme juga terlihat kurang responsif atau sensitif terhadap perasaan sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, anak autis ini biasanya tidak mudah berteman, bermain, dan berbagi mainan dengan temannya. Ia fokus terhadap satu objek atau mata pelajaran yang ada di sekolahnya. Selanjutnya ialah gangguan perilaku. Pola perilaku khas yang biasanya ditunjukkan oleh anak dengan autisme ialah marah, nangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Hanya menyukai atau mengonsumsi makanan-makanan yang tertentu. Sulit sekali tidur. Hanya menyukai objek atau topik-topik tertentu yang ia sukai. Melakukan tindakan atau gerakan tertentu yang dilakukannya secara berulang. Gejala atau ciri-ciri anak autis ini sebenarnya sudah bisa terlihat ketika ia masih bayi. Misalnya jarang melakukan kontak langsung dan kurang responsif, atau tidak menanggapi sama sekali ketika namanya dipanggil. Namun, secara umum gejala autisme ini biasanya mulai terlihat jelas pada saat anak usia 2-4 tahun. Adapun penyebab autisme,
Penyebabnya hingga kini tidak diketahui secara pasti. Namun, resiko terjadinya gangguan autisme dapat meningkat apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan, misalnya paparan racun, asap, dan efek samping obat-obatan, serta gaya hidup yang tidak sehat selama hamil. Selanjutnya ialah ada contoh kasus seorang anak laki-laki yang berusia 7 tahun 8 bulan dengan inisial S dan riwayat keterlambatan perkembangan seperti baru mulai berbicara pada usia 5 tahun dan berjalan di usia 2 tahun. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa adanya beberapa masalah seperti tidak tertarik untuk berinteraksi, kecenderungan untuk menghindari teman sebaya, rendahnya kontak mata, dan adanya kecenderungan untuk bermain sendiri. Selain itu, S ini juga melakukan perilaku stereotip seperti bermain dengan jari, menyusun pola, memukul tangan, dan paha, serta menolak untuk mengubah posisi berbaris setiap hari. Berdasarkan perilaku dan gejala yang muncul, S ini didiagnosis dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Perilaku dari S menjadi salah satu keluhan utama dari orang tuanya. Hal ini karena minimnya kontak mata pada S yang membuat anak sulit untuk berfokus pada hal orang lain yang disampaikan. Dampak lain yang terjadi ialah ketika orang memanggil S ini secara berulang-ulang, tapi S ini tidak menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Baik, selanjutnya ialah modifikasi perilaku. Melakukan teknik modifikasi perilaku seperti prompting, transfer of stimulus control atau FADing, dan positive reinforcement. Prompting ialah mengarahkan atau membimbing wajah S dan mengarahkan pandangan S ke pemeriksa. Pemberian prompts dapat diberikan beberapa kali dalam satu rangkaian. Ketika respon yang tepat dilakukan, maka prompting dihilangkan. Kemudian melakukan transfer of stimulus control yang akan digunakan pada program modifikasi ini. Yang pertama ialah prompting FADing. Pemberian prompting diminati secara bertahap dari pemberian prompt pada setiap percobaan hingga tanpa pemberian prompt tersebut berhasil. Selanjutnya ialah prompt delay. Prompt delay ini merupakan prosedur atau menghadirkan stimulus, kemudian menunggu sekitar 5 hingga 10 menit sebelum memberikan prompting jika respon atau tingkah laku yang diharapkan tidak muncul. Selain pemberian prompting, program modifikasi ini juga dirancang dengan menambahkan pemberian positive reinforcement. Bentuk positive reinforcement yang digunakan dalam program modifikasi perilaku ini ialah berupa social reinforcers dengan memberikan pujian, seperti saudara S, pintar ya, teruskan ya nak, atau acungkan jempol, bisa tepuk tangan, dan belayan pada bahu. Bisa juga consumable reinforce berupa makan kesukaan anak. Mungkin itu saja penyampaian materi dan modifikasi perilaku dari gangguan anak autis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.